Coba kalian komen yang merasa keberatannya. Ada nggak presiden dari sejarah perjalanan bangsa ini yang curhat ke rakyatnya di pidato kenegaraan? Ini memalukan nih bagi saya. Memalukan toh nggak? Ya masa presiden curhat? Ini apa ini? Oh my god. Lu gak usah sosokan komen tentang Pak Jokowi yang curhat di sidang tahunan kemarin, terus nantangin netizen untuk komenin lu. Tapi giliran dikomenin malah di blok. Padahal dulu gue udah nantangin lu adu-aduan data. Kalau pembangunan jalan zaman SBY cuma 64 km doang selama 10 tahun ngejabat. Lah kok akun Twitter gue malah di blok? Kan lu lagi jualan, ya gue borong. Kenapa malah kabur? Situ laki atau melambai? Sekarang gue komenin lagi videonya lu. Semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia, gak ada satupun yang pernah diserang abis-abisan seperti Pak Jokowi yang dari awal ngejabat sampai mau selesai gak berhenti itu serangan fitnah, caci maki dan hoaxnya. Terus gimana dengan bosnya lu sendiri? Sepanjang sejarah pemerintahan bosnya lu, ada nggak yang sampai fitnah kalau SBY itu turunan PKI, ijazahnya palsu, plonga-plongo? Bahkan dulu pas ibunda Pak Jokowi meninggal pun, gerombolan kalian bukannya empati malah dikata-katain, dihina, dan bahkan ada yang ngedoain supaya ibunda Jokowi masuk neraka. Ada yang gituin bos lu nggak? Nggak ada kan? Sampai anak istrinya Pak Jokowi juga kena fitnah dan hinaan selama hampir 10 tahun menjabat, dan gak ada satupun yang dilaporin langsung oleh Pak Jokowi. Bosnya lu kalau ngerasain apa yang dirasain Pak Jokowi, mungkin sekarang udah kena mentalnya dan lagi dirawat di rumah sakit jiwa. Gak ada orang yang punya mental sekuat Pak Jokowi untuk ngadepin kelakuan lu pada yang gak punya otak. Selama hampir 10 tahun menjabat, baru sekali curhat di sidang tahunan MPR DPR doang. Gak boleh. Yang boleh curhat atau kesel atau marah itu cuma lu dan gerombolan lu doang. Sedangkan Pak Jokowi gak boleh curhat. Gitu. Enak amat lu. Orang kalau dikasih kepercayaan dan fasilitas dari partai, harusan kerja bantu rakyat, menyerap aspirasi rakyat, bukan malah ngelendot sama cewek-cewek di tempat karaoke. Apa ya lu? Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kalian bisa dengarkan ada salah satu ya bisa dibilang nggak suka dengan pidato kenegaraan Pak Jokowi waktu itu ya. Katanya curhat ya. Mana ada malu katanya melihat presiden ya yang curhat ya di dalam pidatonya. Waduh. Tetapi ditampar keras oleh abang-abang kita ini. Mantap abangku. Saya setuju apa yang abang kita ini jelaskan ya. Karena apa salahnya presiden kan daripada presiden dahulu kan. Jadi ya memang presiden kita ataupun presiden Pak Jokowi, hanya presiden Pak Jokowi lah yang banyak hujatan, cacian, makian, fitnahan, dianggap Fir'aun, PKI dan bermacam-macam. Dan tetapi Pak Jokowi tidak pernah membalasnya ya guys, tidak pernah melaporkan siapa-siapa yang menghinanya ya, karena Pak Jokowi tidak mau melaporkan rakyatnya sendiri ya. Jadi Jokowi ini memang terbaik lah dari segi akhlak, semuanya lah, pokoknya nomor satu lah buat saya ya guys. Tampar terus, berbeda dengan yang lain ya guys, berbeda dengan presiden sebelum Pak Jokowi, kalian tahu sendiri lah ya kan. Oke, jadi di sini kita mau mendengarkan lagi salah satu lah ya. Salah satu biasalah kan kalian pernah dengar yang membuat puisi yang menganggap negeri ini adalah negeri bajingan ya. Kita dengar komentar abang kita ini. Aku ada cerita baru ini weh. Kalian masih ingat dengan Rahma Sarita, seorang penyiar televisi. Dia bukan orang Indonesia weh, dia ini orang keturunan. Tapi nasib baik dia ya kan. Nenek moyang merantau dulu ke Indonesia, dapat penghidupan yang layak, ekonominya bagus, dapat pendidikan bagus ya kan. Sampailah si Rahma ini tadi ikut bergabung dalam dunia politik, dapatlah posisi dia di MPR ya kan.
Cuman ku tengok-tengok memang penyakitnya orang keturunan yang ada di Indonesia ini banyak buat ulah. Nah, waktu itu ceritanya si Rahma ini buat ulah dia weh. Dia buat Pancasila versi dia sendiri weh. Sampai akhirnya digugat lah di MPR ya kan. Dipecat dia weh. Gak sampai situ. Belakangan dia buat ulah lagi weh. Tahu aku entah gak ada kerjaan dia, entah memang dibayar dia, gak jelas juga ya kan. Nah, yang baru-baru ini dia buat puisi weh. Puisinya tuh judulnya jelek kali. Masa dibilang negara kita ini negara bajingan? Kan kurang ajar ya kan. Kalau memang tak suka, balik kampung sana. Ngapain tinggal di Indonesia, menikmati fasilitas di Indonesia, tapi Indonesia dihina sama dia. Kayak mana menurut kalian itu Inilah unggahan Rahma Sarita di media sosial yang menyebabkan dirinya dipecat dari status sebagai staf ahli Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat. Rahma Sarita menulis Pancasila versi negara Wakanda yang 5 silanya diubah dan tulisan lambang negaranya burung emprit noleh ke kiri. Rahma melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang negara. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Dan oke guys, itu dia penjelasan dari abang kita ya. Ternyata keturunan Yaman ya guys, Yaman, dan ternyata dipecat juga dari MPR ya. Karena pernah membuat ataupun mengubah Pancasila ya dengan versinya sendiri ya. Waduh, ternyata udah berulah dari kemarin ya. Dan sekarang baru viral juga, kalian tahu ya, membuat visi negeri ini negeri bajingan. Waduh, siapa dia ya guys, menganggap negeri Indonesia ini bajingan, negeri bajingan. Ya kata abang kita benar sekali, kalau nggak suka dengan Indonesia pulang aja, balik kampung aja ya, ke Yaman ya gitu. Jangan ngurusin Indonesia ya, masih banyak putra putri Indonesia yang asli orang Indonesia yang bisa membawa Indonesia yang lebih baik ya. Kadang-kadang semakin lama orang-orang keturunan Yaman ini kalau kita lihat ya berulah ya. Kadang-kadang ada yang menganggap dirinya lebih pintar daripada orang Indonesia sendiri, menganggap orang Indonesia sendiri itu lebih, ya biasalah kan. Tetapi nggak tahu lah aku mau ngomong apa guys. Yang penting sebenarnya ya di tahun 2024 ini kita harus pinter-pinter memilih pemimpin penerus Pak Jokowi ya. Setidaknya jangan keturunan Yaman lah ya guys. Aduh, masa sih kalian mau ya? Masa sih kalian mau? Masih banyak lah ya orang-orang Indonesia sendiri ya yang memimpin negara ini. Masa kalian mau orang keturunan ya? Nanti kalau keturunan Cina yang mau menjadi presiden, malah kalian hujat ya. Kalau nanti ada keturunan mana lagi? Keturunan mana? Keturunan Malaysia, keturunan banyak sekali. Maukah Anda ya? Apakah mau Anda ya? Kalau saya sih pribadi ya, menurut saya pribadi ya, mana-mana lah Prabowo ataupun Ganjar itu terserah lah. Yang penting orang tempatan sendiri, orang asli Indonesia ya guys. Oke, supaya Indonesia lebih maju, mari kita memilih pemimpin yang tepat. Oke guys, bagaimana tanggapan Anda tentang video yang tadi? Ya ternyata itulah ya, kadang-kadang dikasih panggung, dikasih kursi, ternyata berulah mengganti Pancasila ya. Dan sekarang berulah lagi ya. Kalau nggak suka dengan Indonesia, udah pulang aja ke Yaman. Dan oke guys, itu saja lah ya. Kalian berkomentar aja apa yang kalian mau komentar di sini tentang video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.